kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Yesus, buat anugerah kasih-Mu yang telah bebaskanku dari dosaku. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kini ku bersujud, pandang kemuliaan-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua umat yang percaya. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita umat-umatnya Tuhan yang percaya kepadanya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari bawa rasa syukur kita, rasa sukacita kita dengan memuji menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Mari kita rayakan kuasa Tuhan yang tercurah bagi kita semua umat Tuhan yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami, buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Haleluya.
Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa yang sudah tercurah bagi kami semua di tempat ini. Kami bisa menaklukkan musuh. Dan terima kasih buat kemenangan yang Tuhan jadikan buat setiap kami umat-umat-Mu. Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau memuji Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, mari kita puji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun seru. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Rabaya Shando. Haleluya. Haleluya. Syara Rabaya Shikara Lamaya Se. Hirabara Rabaya So. Haleluya. Oh Yesus. Shikara Rabaya Se. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Syarala bapa ya shikara lamaya se. Haleluya. Jesus, kami naikkan syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syaralabalalabayase. Haleluya. Mari naikkan syukur kita yang terbaik bagi Dia. Shikaralabalalabalalabalaya shandaya ralamayase. Hikiramaya shando. Syaralabalalabalaya shikaralabalalabalaya syara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Setiap yang bernafas mengaku Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Raja segala raja, yang olehnya setiap kita diselamatkan. Syaralabalalabaya shikaralabayasi. Shikaralabalalabalalabalalabalala. Hirabarabaya shikaralabayasi. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Syaralabalalabalala. Kami mau terus bernyanyi bagi Engkau Tuhan, menyanyikan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebagai rasa syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikaralabalalabalaya shikaralamayase. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut
Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, ialah semua yang benar. Kami mau terus memuji Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Amin. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tanganmu, katakan. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Kami mau terus bernyanyi memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorakan haleluya. Haleluya. Gak pergi sama aku. Aku tuh udah gak berguna. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku lelah, aku mau kembali kepada Engkau. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan pikul salib.
Aku siap, Tuhan. Kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup nih. Jangan lupa untuk melaksanakan amanat agung untuk memberitakan Injil. Aduh, Tuhan, aku lelah. Aku Kok capek. ikut Tuhan susah ya? Kok Tuhan susah ya? Kenapa aku malah dijauhi? Aku kan cuma ingin memberitakan kabar baik. Aku capek banget. Udahlah, nggak usah pelayanan lagi. Nggak ada gunanya. Jadi sama seperti Tuhan? Hah? Gimana caranya? Mana bisa sih? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau kusembah di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan, sebuah persembahan tarian dari Creative Ministry Bethany Anointing of East yang memuliakan akan nama Tuhan. Di hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terpujilah nama Tuhan.
Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati saat ini di dalam doa sebelum kita sama-sama akan merenungkan pesan Tuhan, firman Tuhan pada hari yang luar biasa ini, di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami bersuka cita merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan Tuhan melalui persembahan tarian dari Creative Ministry. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan, Engkau yang disenangkan ya Tuhan. Dan saat yang terbaik saat ini, kami rindu untuk mendengarkan pesan firman Tuhan, agar kami terus hidup di dalam rancangan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita hari ini bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh satu perayaan yang luar biasa, bukan? Karena Yesus Kristus Tuhan naik ke sorga, dan dari sorga kelak Ia akan datang kembali untuk menjemput umatnya, yaitu saudara dan saya. Dan pada hari ini kita juga sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan tadi sebuah tarian persembahan dari Creative Ministry yang pastinya boleh menyenangkan akan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberkati kita sekalian. Nah, izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukan orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari terus bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya juga menganjurkan saudara bisa mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, agar saudara juga semakin diberkati oleh Tuhan, mendapatkan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sudah sering mengikuti ibadah melalui YouTube channel Bethany AOE Production ini, mari jadilah saluran berkat. Saudara bisa sharekan video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga maupun sahabat-sahabat saudara di luar sana, agar seperti kita diberkati, mereka juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online yang sudah mempersiapkan setiap minggunya ibadah-ibadah online, sehingga kita dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati segala jeri lelah saudara-saudaraku. Nah, kekasih-kekasih Kristus, memang saat ini kita masih melakukan ibadah kita secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, selama kita terus fokus, selama kita terus dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Amin. Mari persiapkan catatan saudara, dan terutama siapkan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita sudah pernah membahasnya juga dalam ibadah-ibadah kita, bukan? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kepada dua muridnya yang sedang melarikan diri ke Emmaus. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang menangkap ikan di pantai Tiberias. Ada begitu banyak kali Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, untuk meneguhkan, menguatkan iman percaya mereka. Dan yang kedua, membuktikan bahwa Ia Tuhan yang menggenapi akan janjinya, di mana Ia berfirman anak manusia memang harus menderita, bahkan harus mati, dan setelah itu bangkit dari kematian. Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus membuktikan itu sekalian.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sesudah 40 hari ia menampakkan diri, barulah kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga," garis bawahi, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini tentu saja sudah sering kali kita membacanya. Tapi pada hari ini saya ingin kita kembali mengingat dan merenungkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, tadi sudah berulang kali disebutkan naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan ketika mereka sedang menyaksikan, tiba-tiba malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi jelas, dia pergi kemana? Jelas. Statementnya jelas, pernyataannya jelas, ke sorga, tidak kemana-mana. Dan kalau kita berbicara tentang surga, surga adalah rumah Bapanya. Amin. Dan mengenai rumah Bapanya, Tuhan Yesus sudah menjelaskan sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Yesus menjelaskan mengenai rumah Bapanya. Mari kita baca sama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jauh-jauh hari Yesus sudah menjelaskan kepada murid-muridnya apa itu rumah Bapa. Satu tempat yang kelak kita akan bersama-sama dengan dia di sana. Dan ia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan dengan tuntas tugas yang diberikan oleh Bapa di sorga, yaitu menyelamatkan umat manusia, termasuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Apakah saudara juga percaya bahwa saudara termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan saudara? Ya, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Yes, katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Oleh korban Kristus Yesus, maka saudara yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan firman Tuhan berulang kali berkata bahwa satu hari kelak, saudara dan saya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak yang merindukan saat itu. Oh, puji Tuhan, haleluya. Nah, Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa dia berasal dari sorga. Itu jelas. Dia datang dari sorga, dia kembali ke sorga. Nah, hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar 3 hal pokok dari kenaikan Yesus.
Ya, kita akan melihat 3 hal pokok dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah jaminan. Ini adalah sebuah garansi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa jika satu hari nanti hidup kita di muka bumi atau di dunia ini berakhir, sudah tersedia tempat buat saudara dan saya, yaitu di rumah Bapa, di sorga mulia. Sesungguhnya kematian bukanlah akhir daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Kematian adalah sesuatu yang memang pasti akan dialami, ya, tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ya, saudara tidak bisa mewakilkan kematian kita kepada orang lain. Saudara juga tidak bisa melarikan diri dari kematian apabila saat itu sudah tiba. Kita harus menghadapinya sebagai pribadi. Ya, masing-masing pribadi lepas pribadi itu akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanyalah salah satu, garis bawahi, salah satu caranya Tuhan untuk membawa kita dari dunia yang fana ini ke dalam surga yang kekal. Ya, dunia ini fana, tapi sorga itu kekal. Kematian itu cuma salah satu cara saja, saudara. Tuhan punya banyak cara yang lain yang sudah dituliskan di Alkitab jelas, yaitu diangkat. Masih ingat kisahnya? Henokh, dia bergaul dengan Allah, lalu dia diangkat ke sorga. Ya, siapa lagi? Nabi Elia. Ya, Nabi Elia juga diangkat hidup-hidup ke sorga. Kereta berkuda berapi membawa dia naik ke sorga. Dan juga firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa ada lagi yang namanya pengangkatan orang percaya, pengangkatan jemaat. Kita sudah belajar namanya harpazo atau rapture. Waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua nanti, sebelum ia menjejakkan kakinya di muka bumi, maka ini yang terjadi. Sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari sorga, saudara dan saya, kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Kita akan menggunakan tubuh kemuliaan, lalu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Luar biasa. Hanya satu cara saja, kematian, untuk membawa kita dari dunia yang fana masuk ke sorga yang kekal. Nah, hari-hari ini saudara, ini adalah masa-masa pengharapan akan kedatangannya untuk kali yang kedua. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua? Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya juga merindukan itu, saudara. Saya merindukan saatnya nanti ketika sangkakala Tuhan berbunyi, lalu kemudian kita diubahkan dalam sekejap mata, lalu kita menyongsong Tuhan di angkasa. Wow, luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan dengan sangat jelas sudah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga tadi. Dikatakan apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, makna daripada hal pokok yang pertama ini adalah kita di dunia ini, saudaraku, hanyalah sementara. Katakan sementara. Ya benar, kita di dunia ini cuma sementara. Karena itu jangan sampai kita salah fokus. Fokuslah kepada kekekalan, fokuslah kepada sorga yang kekal, bukan kepada dunia yang fana ini. Tuhan Yesus sendiri pernah bersabda bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita di dunia ini tetap harus sangat-sangat produktif, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Sangat produktif, hidup yang memberi hasil buat Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah begitu baik, Dia menebus saudara dan saya. Dan ingatlah ini, saudaraku, kenapa kita harus produktif
menghasilkan karya buat Tuhan. Karena satu ketika nanti, ketika Ia datang untuk kali yang kedua, Dia akan membalaskan semuanya itu, membalaskan semua jerih lelah saudaraku. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Karena itu bagi saudara yang saat ini sedang melayani Tuhan, mungkin oleh karena COVID, ya, pandemi saat ini, saudara sedang mengalami tekanan-tekanan. Saya mau berkata, jangan kasih kendor, tetaplah menyala-nyala, tetaplah berkarya. Betul, karena segala jerih lelah saudara di dalam Kristus itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Amin. Amin. Saya meyakini, ya, meskipun mungkin saat ini saudara harus melakukan double portion, ya, saudara harus melakukan upaya yang ekstra, ya, termasuk saudara yang ibadah juga kan ekstra, ya saudara. Harus mempersiapkan kuota, ya, saudara harus juga berkonsentrasi, ya. Mungkin kalau yang ibadahnya saat ini di rumah menggunakan handphone, saudara harus lebih fokus, lebih konsentrasi. Ya, kalau dulu di gereja kan, ya, saudara sudah masuk di dalam suatu suasana yang memang disiapkan untuk ibadah. Tapi mungkin saat ini saudara harus extra effort, ekstra usaha di rumah saudara. Saudara harus fokus, konsentrasi. Tapi saya mau bilang begini saudara, tidak ada yang sia-sia. Tuhan menghargai, Tuhan tahu apa yang saudara korbankan, Tuhan tahu apa yang saudara perbuat. Satu hari Dia datang nanti, Dia akan membalaskan itu semua. Amin. Coba kita buka dulu Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Baca dengan keras. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow, luar biasa, ya. Jadi kalau hari-hari ini saudara diizinkan tinggal di muka bumi ini, diberi umur panjang, diberi kesehatan yang sempurna, mari produktif. Itu modal yang Tuhan kasih. Satu hari Tuhan mau supaya saudara menghasilkan dari modal yang Tuhan kasih itu. Amin. Haleluya. Jangan salah fokus. Jangan hanya sementara kita di dunia ini fokus mengejar hal-hal yang sia-sia, hal yang fana, yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Ya, mari kita belajar. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, saudara. Hidup kita ini milik Yesus. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ini adalah poin yang pertama, bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu hal pokok yang pertama. Hal pokok yang kedua, Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Luar biasa. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Roh Kudus ini adalah roh penolong. Roh Kudus ini adalah penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, bagi orang percaya. Nah, mungkin ada di antara saudara yang ingin tahu apa sih peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Apa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini? Nah, mari kita akan lihat, ya. Ada banyak hal, tapi saya membatasi oleh karena waktu yang singkat ini hanya 3 poin saja, ya saudara. Apa peranan Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama adalah memberikan kelahiran baru pada orang percaya. Ya, kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang guru agama Yahudi, seorang yang terhormat, seorang yang sangat mengerti tentang Taurat Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Perhatikan di situ, roh huruf besar, ya. Artinya roh Allah, Roh Kudus. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri.
tidak peduli seberapa baiknya itu orang, seberapa salehnya dia melakukan ritual-ritual agamanya. Tapi firman Tuhan berkata, jika dia tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu apakah yang didapat oleh orang-orang yang hanya berbuat baik-baik seumur hidupnya? Paling mentok, dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang dermawan. Itu paling mentoknya, saudara. Ya, tapi soal masuk dalam kerajaan Allah, syaratnya bukan itu. Syaratnya harus dilahirkan dari air dan roh. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya katakan, akan mengalami yang namanya lahir baru dan kemudian hidup baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Berapa banyak di antara saudara yang mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sungguh yakin bahwa saudara sudah lahir baru? Sudah hidup baru? Hidup sebagai anak-anak Allah? Kita ini semua sudah diampuni, dikuduskan, kita sudah dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus. Dan selanjutnya status kita menjadi anak-anak Allah. Ya, bahkan kita seringkali mendengar orang berkata, kita sebagai orang-orang benar, betul? Nah, hiduplah dengan status itu. Status sebagai orang yang sudah dibenarkan, status orang yang sudah dikuduskan, status orang yang sudah diampuni dosanya, status orang sebagai anak-anak Allah. Hiduplah dengan status itu. Hiduplah dengan standar itu. Saya percaya sampai selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah menurunkan standarnya. Standar kekudusannya, standar kebenarannya tidak pernah diturunkan. Kitalah yang harus di-upgrade oleh Roh Kudus. Amin. Dia yang memampukan kita. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi peranan Roh Kudus yang pertama adalah memberi kelahiran baru pada orang percaya. Yang kedua, peranan Roh Kudus bagi orang percaya adalah memampukan kita untuk memiliki karakter Yesus. Apa itu karakter Yesus? Tentu tidak asing bagi saudara yang sering mendengarkan khotbah melalui channel ini. Saudara pastinya tahu karakter Yesus itu adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari nyanyi lagi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, lagunya ada sudah di album Bangkitlah 2, judulnya adalah Buah Roh. Ya, benar sekali saudara. Karakter Yesus itu adalah buah roh, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-5. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendengar supaya kita ini menjadi saksi Yesus, ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi saksi Yesus? Berkhotbah, bersaksi, ya artinya menceritakan tentang Yesus. Ya, itu tidak salah, bisa juga seperti itu. Tetapi yang paling utama adalah hidup kita inilah yang menjadi kesaksian kita. Artinya apa? Hidup yang mengeluarkan buah roh tiap-tiap saat dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya orang boleh melihat Yesus Kristus ada di dalam kita. Yang setuju bilang amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Di dalam siapa? Yesus.
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang kita belajar sama-sama. Kita tahu bahwa standar hidup kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah ditebus adalah hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ya, kata hidup di situ punya arti berperilaku, bertingkah laku seperti Yesus. Nah, Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus punya peranan dalam hidup kita, memampukan kita. Apakah saudara merasakan sampai dengan hari ini Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memampukan untuk saudara hidup seperti Yesus hidup? Hari-hari ini saudara mengeluarkan buah roh dari hidup saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera. Apapun terjadi tetap damai sejahtera. Amin. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah saudara merasakan bahwa Tuhan sungguh memberi kemampuan? Itulah peranan Roh Kudus. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi Roh Kudus yang memberi kita kemampuan agar kita bisa mengeluarkan buah roh itu tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya. Amin. Itu yang kedua, ya, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Poin yang ketiga, ya, Roh Kudus mengajar kita dalam segala kebenaran Allah. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita melihat apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus ini, jelas sekali bahwa pribadi Roh Kudus akan mengajar, pribadi Roh Kudus akan mengingatkan kita semua yang Tuhan Yesus telah katakan dan ajarkan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, non-stop dia akan melakukannya. Nah, yang menjadi persoalan saudaraku bukan Roh Kudusnya, tetapi apakah kita, saudara dan saya, meresponi dengan sungguh apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Saya sangat percaya Roh Kudus pribadi yang setia, pribadi yang terus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, mengajar, mengingatkan. Masalahnya adalah bagaimana dengan diri kita. Saya berdoa menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar meresponi setiap apa yang diajarkan dan diingatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Jangan jadi orang-orang yang mendukakan akan Roh Allah, mendukakan akan Roh Kudus yang ada di dalam kita, dengan mengabaikan setiap kali ia mengajar, dengan mengabaikan begitu saja setiap kali dia memperingatkan kita. Kalau Roh Kudus itu berbicara kepada seseorang, lalu terus menolak dan menolaknya, saudaraku, pada akhirnya saudaraku, orang itulah yang akan rugi, orang itulah yang akan semakin jauh dari kebenaran. Orang itu akan semakin jauh dari keserupaannya dengan Yesus. Dan pada akhirnya dia akan bisa terhilang kembali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, ingat, Roh Kudus sudah diberikan buat saudara dan saya. Roh Kudus sudah dicurahkan buat saudara dan saya. Mari kita menghargai, mari kita menghormati apa yang Roh Kudus ajarkan dan ingatkan. Kita mau berkata, ya Tuhan, aku mau mengerjakannya. Amin.
Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus, engkau mengasihi dan engkau mau mentaati setiap apa yang Roh Kudus katakan? Berapa banyak boleh lambaikan tangan saudara, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi hal pokok yang pertama dari kenaikan Yesus adalah Yesus naik ke surga menyediakan tempat, menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dan yang kedua adalah Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Dan hal pokok yang ketiga, mari saudaraku, Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita menjadi tidak terbatas. Saya ulangi, Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita kepada Tuhan menjadi tidak terbatas. Ya, saudara, jika Yesus Kristus tidak naik ke sorga, maka ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, bersama dengan Roh Kudus, kita dibawa masuk dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan ibadah-ibadah kita tidak lagi terikat pada waktu dan tempat, bahkan tidak lagi terikat dengan siapa yang memimpin ibadah tersebut. Kalau dulu semuanya serba terikat kan? Semuanya serba terbatas. Ya, orang hanya bisa beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, membuat ibadah saudara dan saya menjadi tidak terbatas lagi. Kita baca dulu ayatnya, Yohanes pasal 4 ayat 20-24. Firman Tuhan berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, katakan penyembah-penyembah benar. Iya, siapa penyembah benar? Saudara dan saya yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan oleh korban Kristus. Amin, haleluya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Siapa yang menghendaki penyembah demikian? Yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Bapa sendiri. Jadi ini jelas, ini adalah rancangan daripada Allah Bapa sendiri, menjadikan saudara penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Yes, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh ada jaminan bagi kita sekalian. Ya, dimanapun saat ini kita berada, termasuk saudara yang sedang ikut ibadah online ini, di rumah saudara, mungkin di toko saudara, tidak peduli dimanapun saudara berada, ketika saudara memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, penyembahanmu berkenan kepada Tuhan, ibadahmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan disenangkan. Jadi ukurannya bukan kepuasan hati kita, ukurannya adalah kepuasan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kita, ibadahmu berhasil. Amin. Itulah ibadah yang sejati. Mari kita benar-benar memahami hal ini. Jadi bukan persoalan apakah kitanya yang terpuaskan dengan ibadah kita, tidak. Yang pasti iya, karena Roh Kudus ada bersama kita. Tapi nomor satu justru adalah menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu,
Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apakah saudara sungguh percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga? Puji Tuhan. Apakah saudara juga saat ini mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya untuk kali yang kedua? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke sorga. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tapi Dia memberikan Roh Kudus, penolong yang setia, yang akan terus mengajar kepada kita, yang akan terus mengingatkan kepada kita. Dialah penghibur kita, Dialah penolong kita, Dialah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus kita beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya hari-hari ini penyembah-penyembah yang benar Tuhan cari di antara umatnya. Mereka yang dengan sepenuh hati memberikan dirinya memuji, menyembah Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Jangan kita cuma jadi pendengar. Jangan kita cuma jadi orang-orang yang suka mendengar firman, tapi mari kita menjadi pelaku. Amin. Belajar saudara, ya, jangan ditimbun, ya. Nanti sudah banyak baru kita lakukan. Nggak mungkin itu saudara. Tapi setiap firman kita dengar, hari ini kita dengar, kita lakukan. Besok kita dengar, kita lakukan. Tidak ada yang kita tunda. Dan nanti tiba saatnya saudara, kita akan terheran-heran karena kita sudah menjadi pelaku firman yang utuh di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Roh Kudus pasti memberi kita kekuatan. Berapa banyak di hari yang berbahagia ini, yaitu di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, engkau diberkati oleh firman Tuhan ini. Engkau diingatkan bahwa ada 3 hal pokok. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Yang kedua, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang percaya. Dan hal pokok yang ketiga, Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita menjadi tidak terbatas. Termasuk saat ini kita sedang beribadah secara online, tetap menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Biarlah hidup kita terus berfokus kepada Tuhan. Hidup kita terus produktif. Sepanjang kita ada di dunia ini, kita memberi hasil buat Tuhan yang menjadi pemilik daripada kehidupan kita. Tiba nanti saatnya, waktu Ia datang kembali, Ia akan membawa upahnya buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang mempersiapkan tempat bagi kami di sorga, sehingga jika kehidupan kami di muka bumi ini kelak berakhir, sudah tersedia tempat buat kami
di sorga, di rumah Bapa yang kekal. Kami bersyukur Engkau naik ke sorga, tidak meninggalkan kami, tapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami. Roh Kudus dicurahkan bagi kami untuk menyertai kehidupan kami senantiasa sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan mengajar, yang akan mengingatkan kami. Roh Kudus yang akan menghibur dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau naik ke sorga, maka setiap kali kami beribadah, ibadah kami menjadi tidak terbatas. Dimanapun kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pegang tangan kami, pegang kehidupan kami, biar kami terus hidup senantiasa di dalam jalan-jalannya Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jangan pernah lepaskan kami. Roh Kudus, bimbing kami terus. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini sedang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk bangkit dan menjadi terang, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang susah, ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Dalam nama Yesus, berikan Tuhan sukacita, damai sejahtera yang melimpah atas anak-anak-Mu. Apabila ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami jalan buntu dalam kehidupannya, mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam bisnisnya, mungkin dalam rumah tangganya, sedang mengalami jalan buntu, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Bahkan Engkau yang menjadi jalan keluar itu sendiri bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menerima jalan keluar, kami menerima jalan-jalan yang baru daripada Tuhan di hari kenaikan daripada Tuhan Yesus ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu sekalian Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka sekalian. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, selamatkanlah negara dan bangsa kami Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, curahkanlah hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Indonesia dicintai Tuhan. Indonesia ada di tangannya Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya kalau Roh-Mu turun atas bangsa kami, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, gereja-Mu boleh terus menjalankan tugas panggilannya, berfungsi dengan benar, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu sekalian. Ya Bapa, saat ini hamba-Mu juga secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan pembangunan, baik yang mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Bahkan Tuhan memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa memuji menyembah Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkatlah kedua tangan saudara kepada Tuhan dan arahkanlah hati saudara kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya.
yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh rohnya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh rohnya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan